Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD selaku dosen mata kuliah Statistika Inferensial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa Dwi Pangesti Wijaya dengan NPM 22106310 523 dari kelas 7C. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan poster penelitian saya dan cara pengolahan datanya. Di sini poster penelitian saya dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP kelas 8 pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Di sini yang pertama latar belakangnya yaitu kemampuan pemecahan masalah merupakan keterampilan seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk menganalisis, menalar, dan mengevaluasi situasi secara efektif untuk menemukan solusi dalam mencapai tujuan tertentu. Siswanto dan Meiliasari 2004. Dalam pembelajaran matematika, penguasaan terhadap kemampuan pemecahan masalah menjadi hal yang sangat penting untuk siswa agar siswa mampu memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV merupakan salah satu materi yang menuntut kemampuan pemecahan masalah matematis karena siswa perlu memahami informasi, menyusun model matematika, dan menentukan solusi yang tepat. Namun, pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi ini masih tergolong rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni et al. Tahun 2025 di salah satu SMP yang terletak di Kabupaten Sukabumi pada materi SPLDP mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah dengan persentase 87,5%. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa disebabkan karena banyak siswa belum mampu menuliskan informasi penting dari soal, tidak menyusun langkah penyelesaian secara lengkap, sering langsung menuliskan jawaban tanpa proses, melakukan kesalahan dalam perhitungan, serta tidak memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8 pada materi SPLDV kurang dari rata-rata kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik inferensial satu sampel. Sampel penelitian terdiri dari 32 siswa kelas 8 yang dipilih secara acak pada salah satu SMP negeri di Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tes uraian yang terdiri dari dua soal. Tes disusun berdasarkan tahapan penyelesaian masalah menurut Polya yang diadopsi dari Nurjana tahun 2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini ada flowchart-nya, yaitu yang pertama penskoran. Kemudian setelah penskoran yaitu uji normalitas, dan setelah uji normalitas yaitu uji hipotesis. Hipotesis penelitiannya yaitu rata-rata populasi dari nilai tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8 pada materi SPLDV kurang dari KKM, yaitu 70. Kemudian hipotesis statistiknya yaitu H0 mu D sama dengan 70 dan H1 mu D kurang dari 70 dengan mu D sama dengan mu dikurang KKM. Kemudian statistik ujinya di sini rumusnya yaitu T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S dibagi akar N. Kemudian nilai T kritisnya, karena di sini menggunakan uji pihak kiri, sehingga nilai T kritisnya yaitu min T alfa titik koma V dengan V itu sama dengan N min 1. Kemudian kesimpulan. Kemudian hasil dan pembahasan. Uji normalitas data dan uji tes satu sampel dilakukan dengan bantuan Excel. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil uji data menghasilkan nilai W hitung 0,955 dan W tabel sama dengan 0,930, yang dimana nilai W hitung lebih besar dari nilai W tabel. Begitu juga dengan nilai V value.
yaitu sama dengan 0,304 yang dimana nilai tersebut juga lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Setelah data terbukti berdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji tes satu sampel. Berdasarkan tabel di atas, tabel ini hasil uji tes satu sampel menghasilkan nilai T hitung sama dengan min 2,12 dan nilai T tabel sama dengan min 1,70, yang dimana nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Begitu juga dengan nilai V-value yaitu sama dengan sama dengan 0,021 yang dimana nilai tersebut juga lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata populasi dari nilai tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8 pada materi SPLDV kurang dari 70. Kemudian kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada interval kepercayaan 95% terdapat cukup bukti secara statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata populasi nilai tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8 pada materi SPLDV secara signifikan kurang dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70. Dengan kata lain, rata-rata populasi dari nilai tes siswa secara signifikan lebih rendah dari KKM. Kemudian di sini ada referensinya. Di sini ada referensinya ada 3. Yang pertama dari Siswanto dan Meilia Sari tahun 2024 itu kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua dari Sumarni et al. Tahun 2025 yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP dalam menyelesaikan soal sistem persamaan dua variabel. Kemudian yang ketiga dari Nurjanah tahun 2021 yaitu analisis kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari resiliensi matematis siswa SMP. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan cara olah datanya. Nah, cara olah datanya untuk tahap pertama kita harus uji normalitas terlebih dahulu. Di sini sudah saya tulis supaya mempersingkat waktu. Nah, di sini ada nilai tes kemampuan XI ini sebagai nilai tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, kemudian AI ini kita dapatkan dari tabel Shapiro-Wilk. Nah, kemudian AI ini dikalikan dengan XI sehingga menghasilkan ini. Kemudian selanjutnya yaitu XI dikurang X bar dikuadratkan. Jadi XI ini dikurang, kita cari dulu X barnya. X barnya yaitu menggunakan Excel, jadi average B2 sampai B33. Kemudian dicari di sini XI min X bar dikuadratkan, sehingga menghasilkan ini. Kemudian kita cari nilai W hitungnya yaitu dengan rumus jumlah dari AIXI dikuadratkan dibagi jumlah dari XI min X bar kuadrat. Ini dihasilkan 0,955. Kemudian W tabel ini kita dapatkan dari tabel Shapiro-Wilk. Kemudian kita cari V-value-nya, W1-nya, W1, W2, P1, P2 ini kita dapatkan juga dari tabel Shapiro-Wilk. Kemudian V-value-nya kita hitung yaitu K4 di sini 0,1 ditambah H6 itu yaitu W hitungnya dikurang dengan K2 yaitu W1, kemudian dibagi dengan K3 itu
W2 dikurang W1, kemudian dikalikan P2 dikurang P1, sehingga V-value-nya menghasilkan 0,304. Dan alfa di sini 0,05. Nah, karena W hitungnya lebih besar dari W tabel, begitu pun juga V-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, sehingga data ini berdistribusi normal. Sehingga tahap selanjutnya yaitu uji T hipotesis dengan uji pihak kiri. Nah, di sini kita dapatkan X-bar-nya tadi sama rata-ratanya, yaitu average B2 titik 2 B33 yaitu menghasilkan 62,97, kemudian mu 0-nya yaitu nilai KKM 70, dan standar deviasinya yaitu kita hitung pakai Excel STDEF STDE V titik S B2 ini B2 titik 2 B33 menghasilkan standar deviasinya yaitu 18,74. Kemudian nilai kritisnya N-nya ini count 32, terus kemudian V-nya itu N-1 sehingga V-nya 31. Kemudian alfanya di sini 0,05 dan nilai kritis T-nya karena memakai uji pihak kiri sehingga memakai Excel jadi T titik I NV terus E9 titik koma E8, yaitu E9-nya itu alfa titik koma E8-nya itu V-nya sehingga menghasilkan min 1,70. Kemudian nilai statistik ujinya T hitungnya kita dapatkan yaitu dengan cara X bar di sini, X bar dikurang 70, kemudian dibagi dengan S, standar deviasinya, dibagi dengan akar N. Akar N di sini 32. Menggunakan Excel jadi E2 dikurang 70 dibagi E4 dibagi SQRT dari E7 yaitu dari N. 32 sehingga menghasilkan min 2,12. Kemudian untuk nilai V-value-nya yaitu kita menggunakan Excel jadi T titik D dis T E13 titik koma E8 titik koma true yang menghasilkan 0,021. Di sini karena T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, begitu pun juga V-value-nya lebih kecil dari nilai signifikansi dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.